Kita kembali lagi setelah tadi kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan semoga pemirsa juga usai melakukan ibadah sholat subuh diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, Ustadz juga alhamdulillah setiap hari jemaah kita semakin banyak memenuhi Masjid An-Nida TPI. Dan juga datang Ustadz beberapa rombongan dari Majelis Dzikir Istighosah Cakung Ustadz. Pimpinan Ustadz Haji Dian Hidayat. Pagi-pagi gelap-gelap dia mau datang ke sini, dia telepon, alhamdulillah sudah sampai semua. Dan ini membuktikan bahwa acara nikmatnya sedekah ternyata banyak dipantau oleh Indonesia dan mudah-mudahan dapat mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi orang yang derma dan orang yang gemar melakukan sedekah. Amin. Ustadz, tadi di segmen awal Ustadz katakan bahwa ketika orang mengalami kesusahan yang dicari itu bukan Allah sebetulnya. Lalu bagaimana supaya kita mencari Allah? Proses yang kita lakukan apa itu Ustadz? Yang pertama adalah memang kesadaran ya bahwa ini memang udah kehendak Allah gitu. Tanpa kita menerima, kita akan berontak terus sama masalah. Nggak pernah berdamai itu sama namanya masalah. Sebenarnya ketika kita terima kenyataan ya emang kita lagi nganggur mau diapain, itu sebenarnya bukan sesuatu kalimat yang jelek juga gitu. Ya mau diapain, mau kita lagi nganggur, namanya nganggur memang begitu ya, itu bagus itu kalimat gitu. Sakit emang dirasa sakit, ini mau diapain lagi gitu. Semakin kita berontak, wah semakin kita meronta-ronta. Tapi begitu kita berdamai, kita dibawa tidur kan. Ya memang bangun sakit lagi, namanya juga bangun sakit lagi, tidur aja lagi. Ya tapi semakin betul-betul kita berontak, nggak akan ketemu solusinya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Insan misalkan? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Kalau kita sabar ya, kita nggak akan ngelihat matahari yang panas gitu. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Juga nggak ngelihat kegaduhan. Iya. Ya gimana emang keadaan kita lagi begini. Nah emang orang lagi salah ya rumah saja dimaki-maki orang. Ya, disebelin orang. Ya, emang begitu. Tapi simpen dalam hati kita, insya Allah kita akan lewatin ini. Sering saya, dan kalimat ini akan terang ketika 2-3 tahun yang akan datang. Saya sering bilang sama teman-teman yang bermasalah, percayalah. Allah memilih saudara memegang kesusahan. Supaya saudara menyuarakan tentang kekuasaan Allah. Kapan? Barangkali 1-2 tahun yang akan datang. Ketika 2 tahun yang akan datang, saudara akan bilang begini, alhamdulillah betul ya. Kalau nggak dikasih kesusahan, saya nggak mungkin lebih akrab dengan suami saya. Saya mungkin nggak lebih harmonis dengan istri saya. Kalau saya nggak dikasih kesusahan ya Allah, barangkali benar juga ya. Saya nggak akan pernah ketemu anak saya selama-lamanya, abadan abada. Bisa begitu. Allah telah memilih saudara, ya, menerima kesenangan, berbagilah. Allah juga telah memilih saudara menerima kesusahan, bersabarlah. Bersedekahlah dengan kesabaran kita itu. Kita dikasih kesabaran untuk menerima masalah enteng. Ayah, bangun. Toko kita kebakar. Kebakar. Cepat jalan. Begitu kita ngelihat sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Yang muncul dari kalimat kita kalau bukan kesabaran, kita harus minum obat puyeng. Ya. Yang ada di pikiran kita, Masya Allah, udah capek-capek kita bangun. Tapi kalau orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang penuh syukur, begitu ngeliat tokonya kebakar, dia peluk istrinya. Dibisikkan kalimat kepada istrinya, nggak apa-apa mah. Kita punya anak dari kecil sampai dia kuliah, dari kita punya toko. Kalau sampai segini doang nih perjalanan toko kita ya nggak apa-apa juga lah. Kita punya anak udah gede. Orang lain mah tokonya kebakar, anaknya di dalam. Kita punya toko kebakar, anak kita di luar, udah pada gede. Insya Allah kita duduk lagi, kita duha lagi. Barangkali kita udah lama ninggalin duha. Kita sholat malam lagi sama anak-anak kita. Mudah-mudahan
Anak-anak kita nanti yang akan bangunin kita toko. Subhanallah. Saudara punya rumah, kemudian wayahnya harus disita oleh bank. Apa iya itu punya saudara? Bukan. Udah syukur lo dipinjemin sama Allah. Dari belum punya rumah, sampai dikasih ngontrak. Dari ngontrak, sampai punya. Lah punya juga hitungannya bertahun-tahun kita pakai. Kalau disuruh nulis di antara dua kertas, tulis maksiat kalian, tulis anugerah Allah. Rasanya lebih banyak maksiat kita sama Allah. Dikasih rumah, nggak ada ngajinya tuh di rumah. Dikasih rumah, nggak masuk tuh anak yatim di situ. Bertahun-tahun. Allah apa marah? Allah marahnya baru hari itu doang gitu. Itu juga bukan karena marah, Allah kasihan. Kalau terlalu lama kamu di rumah yang ini, nggak dikasih ingat bahwa Allah itu ada, kalian yang akan berumah dengan rumah neraka nanti. Itu rumah disita oleh bank, kita sujud. Ya Rabb, kalau emang rumah ini adalah bentuk pengampunan dari Engkau, dan Kau ambil rumah ini, maka ambillah bersama dosa-dosaku di dalam rumah ini ya Allah. Kita sering berantem sama istri di situ barangkali. Kita sering ngomel nggak keruan sama anak barangkali. Anak minta diajarin ngaji, kita emang ngelak. Anak minta diajarin begini, kita nggak mau. Terus bikin dosa. Kita dagang nih di pasar Cipulir kah, di pasar Tanah Abang kah, di pasar Mayastik kah, atau di pasar apapun lah. Tiba-tiba kemudian kita punya utang 200 juta. Kalau emang nih utang 200 juta bisa nutupin kebohongan kita saban hari kita dagang, iya nggak apa-apa juga lah. Nggak apa-apa, mau diapain lagi lah. Masih bagus Allah hentiin. Utangnya cuma 200 juta. Kalau Allah berhentiin, ya. Yang diberhentiin bukan tokonya tapi mulut kita gimana? Begini. Ayo. Karena punya penyakit stroke misalkan. Innalillah kan. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadau bihi min su'il azab laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Kalau sekiranya orang-orang zalim itu sadar yang aku ambil itu nggak sepadan sama maksiat dia, niscaya mereka akan berterima kasih kepadaku, kata Allah. Sebab apa? Kalau nanti aku hisapnya di hari kiamat nanti, gak bakalan cukup. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu punya satu bumi dengan segala isinya, wa mithlahu ma'ahu, dan punya lagi seperti itu, laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Niscaya mereka akan meminta, mengiba untuk menebus dosa-dosa mereka dengan dua bumi itu. Tapi nggak bisa, kata Allah. Saya ingat tuh, ketika pertama kali saya menerima kenyataan, saya berhutang 30 juta. Saat itu ya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan hutang itu atau tidak. Begitu saya keluar dari rumah seorang kawan saya yang saya memang dibebankan hutang itu, saya nggak mikir utang saya. Saya langsung berpikir gini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sedang menyiapkan diri saya. Andai ada dosa saya yang belum setara dengan 30 juta ini, saya sedang siap-siap. Dan ternyata benar itu. Begitu saya buka hati saya, wih itu yang namanya masalah, wah tambah gede. Tapi nggak tahu tuh tambah ringan itu hati. Kenapa saya banting aja ke dosa saya? Iya benar. Kita ngakunya cucu kiai, sholat nggak berjamaah. Kita ngakunya cucu kiai, udah nggak ada cerita ngaji lagi. Kita ngakunya keluarga dari orang yang baik-baik, tapi berteman sama tukang bohong, berteman sama proposal fiktif, berteman sama angka yang udah digelembungin. Oh gitu saya mikirnya. Subhanallah, astagfirullah ya Allah. Saya redo ya Allah, saya redo.
Saya ridho engkau kasih saya masalah.